Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua SMP Negeri 1 Kelapa yang sudah hadir, terutama kepada Pak Musrani selaku wakil kesiswaan, mewakili Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu wakil yang lain, dan juga Bapak Ibu guru yang sempat hadir. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang rancangan saya tentang tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek saya yaitu tentang permainan tradisional, yaitu tentang mau mengenalkan kembali tentang permainan tradisional kepada siswa. Nah, yang saya kenalkan yaitu Gobak Sodor. Nah, program yang saya buat judulnya Gobak Sodor Sinergi. Sinergi itu artinya kebersamaan gitu. Nah, itu profil saya, foto saya. Alhamdulillah ganteng. Nah, sebelum ke Gobak Sodor, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu pasti dulu waktu masih kecil termasuk saya pasti pernah main tradisional. Kalau boleh tahu, dulu kecil main apa aja permainan tradisional yang Bapak Ibu tahu? Iya, caingkling. Ada pernah main egrang? Egrang. Bentengan. Nah, banyak. Ya, nah kalau sekarang, kalau saya pernah observasi ke kelas, kayaknya anak-anak sekarang kurang familiar dengan mainan tersebut, Bu, Bapak Ibu. Jadi ya, kayak ini contohnya Gobak Sodor. Mereka belum familiar gitu. Jadi saya kenalin dulu, Gobak Sodor itu permainan yang kooperatif, menyenangkan dan bersifat tradisional. Permainan ini dua timnya saling bersaing, tujuannya untuk melewati garis lawan tanpa tersentuh musuh. Nah, itu Gobak Sodor. Jadi mainnya tuh pakai garis, satu tim biasanya terdiri dari 5 orang. Nah, gimana caranya kita melewati setiap penjaga itu tanpa tersentuh dan bolak-balik. Nah, seperti itu namanya Gobak Sodor. Terus berikutnya, nah ini latar belakang yang kenapa saya milihnya Gobak Sodor. Permainan tradisional itu bertujuannya untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Jadi mudah-mudahan permainan tradisional ini dikenal kembali seperti itu. Terus berikutnya tujuan programnya. Sudah latar belakang, terus kami juga buat tujuan programnya. Yang pertama ada melestarikan permainan tradisional Indonesia kembali. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik siswa. Nah, kebetulan permainan Gobak Sodor ini membutuhkan fisik. Jadi mainnya benar-benar meningkatkan aktivitas fisik. Cocok kalau dimasukkan ke dalam untuk PJOK. Lalu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, komunikasi, dan sportivitas tetap dilaksanakan. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Jadi main Gobak Sodor ini walaupun tradisional tapi dia bertim. Jadi benar-benar tetap memperkuat kekompakan kawan sesama tim. Nah, lalu ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yang di atas itu capaian. Jadi capaiannya dari program ini siswa mengenal permainan Gobak Sodor. Jadi gimana caranya nanti permainan Gobak Sodor ini familiar kembali kepada siswa. Lalu mampu memainkan Gobak Sodor dengan metode SEM atau Sport Education Model. Sport Education Model itu pembelajaran yang bersifatnya seperti real atau nyata. Jadi misal siswa itu nanti ada yang jadi pesertanya, ada yang jadi panitianya, termasuk nanti kalau memang sifatnya mini turnamen, nanti siswa itu berperan sebagai pejabatnya, sebagai pembuka turnamen tersebut. Nah, itu namanya SEM atau Sport Education Model. Yang kotak kedua itu langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada siswa dapat nanti menyebutkan peraturan dasar dan cara bermain Gobak Sodor. Jadi Gobak Sodor ini walaupun permainan tradisional, tapi tetap ada peraturan dan cara bermainnya. Lalu yang kedua, dapat mengikuti permainan dan bekerja sama dengan teman. Kotak yang paling bawah itu hasil yang diharapkan. Hasilnya, siswa dapat nantinya bisa membuat lomba permainan Gobak Sodor sendiri dalam bentuk mini turnamen. Yang kedua, mampu berdiskusi terhadap nilai-nilai yang terkandung apa saja yang di dalamnya. Gitu. Berikutnya, nah, ada struktur program dan mitra dalam Kombel. Jadi rancangan program ini saya tidak bisa sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu dan juga komunitas belajar kita. Yang pertama ada struktur program.
jenis programnya intrakurikuler. Jadi sementara ini dimasukkan ke dalam pembelajaran terlebih dahulu untuk mengenalkan kepada siswa bahwa permainan tradisional itu kita mau melestarikan kembali. Lalu skala programnya sementara siswa kelas 7 terlebih dahulu. Karena kalau kelas 8, kelas 9 saya pernah observasi sedikit, mereka sudah ada yang mengenal. Tapi kalau kelas 7 yang baru-baru ini kayaknya masih belum familiar. Karena dari yang kemarin aja lomba 17-an, minat untuk lomba tradisional untuk saya seleksi kemarin aja kelas 7 udah ada. Tapi kalau kelas 8, 9 rame. Lalu ada mitranya dalam Kombel, ya ada 3, kepala sekolah, guru PJOK, dan guru mapel lainnya. Kepala sekolah yaitu sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel, guru PJOK nanti bersama-sama mengembangkan materi, penugasan, dan evaluasinya. Guru yang mapel lain mohon bantuannya untuk bersama memfasilitasi pelaksanaan SEM-nya kepada siswa. Itu struktur programnya. Lalu ada kapasitas dan aset sekolahnya. Jadi sebelum ke rancangan kita juga harus namanya asset based thinking. Pembelajarannya berbasis aset apa aja yang kita punya. Yang pertama ada aset manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Lalu yang aset kedua ada fisik, ada halaman sekolah dan alat pendukung lainnya untuk gobak sodor. Karena gobak sodor ini kan sifatnya pakai garis, jadi bisa bantu pakai alat pendukung lainnya seperti kon atau kun itu yang mangkok-mangkok kecil itu kalau yang di olahraga, atau yang bentuknya seperti kerucut tumpeng itu namanya kones. Lalu ada aset sosial, yaitu adanya peraturan yang berdampak terhadap warga sekolah. Aset lingkungan, sekolah kita terletak di sebuah kelurahan yang sejuk dan asri. Terus finansial, ada dana BOS, nah ini mohon bantuannya. Yang keenam ada agama dan kebudayaan, jadi nyambung karena jenis permainannya tradisional daerah. Terus selain itu juga rancangan ini harus ada rencana evaluasinya. Jadi sebelum proyeknya berjalan kita harus juga membuat rencana evaluasi. Ada 3, yaitu observasi, rubrik penilaian, sama refleksi siswa. Observasinya yaitu nanti sama-sama mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Lalu rubrik penilaian nanti dibuat oleh guru. Lalu refleksi siswanya nanti itu penilaian oleh siswa, refleksinya penilaian oleh siswa. Jadi refleksinya nanti bisa bersifat esai atau semacam Google Form. Misal apa yang sudah didapat hari ini, bagaimana perasaannya, dan berikutnya. Nah, ini yang penting. Ini yang paling banyak muncul, yaitu kemungkinan tantangannya. Jadi permainan tradisional ini ada tantangannya, yaitu kurang tertariknya siswa terhadap permainan tradisional gobak sodor yang dianggap sudah kuno. Jadi rata-rata memang sudah observasi ini permainan gobak sodor ini kalah oleh yang modern sekarang. Karena siswa sekarang banyak yang sifatnya di Android, game Android, online yang bersifat seperti itu. Jadi makanya gobak sodor ini agak kurang familiar seperti itu. Mobile Legend, Free Fire, nah itu aku juga udah ngerti mainnya gimana itu. Lalu solusinya, kalau ada tantangan, kita seharusnya buat solusi juga. Solusinya yaitu membuat lomba kreasi tradisional gobak sodor dengan modifikasi yang sesuai zaman. Jadi gobak sodor ini kalau memang nanti ada tantangannya kurang menarik, kita buat sesuai dengan zamannya. Contoh, gobak sodor dimodifikasi sesuai zaman, misal siswa memakai atau modifikasi dengan cara superhero gitu. Jadi pura-puranya yang jaga jadi superhero, atau penjahat yang masuk jadi superhero-nya, jadi Superman, Spiderman gitu, atau udah pakai kostum, pakai topeng jadilah. Jadi supaya ada motivasi mereka untuk main gobak sodor. Jadi dimodifikasi pesertanya jadi superhero, atau kalau tidak mau superhero jadi sebuah profesi yang pengen mereka capai besok. Wah, aku jadi mau tentara jaga gitu. Yang masuknya jadi gitu kan, apa jadi pemberontaknya. Jadi ada menariknya gitu. Jadi ada menariknya seperti itu. Jadi kalau ada tantangan, mudah-mudahan pasti ada solusinya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik nantinya. Dah, terima kasih, matur suwun. Oke, Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari saya. Kalau yang ingin ada pertanyaan, masukan dan saran, saya persilakan. Boleh? Dipersilakan. Ya, boleh Bu Surtini. Salut dengan
Ya, Bu. Saya juga berharap kalau saya bisa sarankan mungkin dipraktekkan ketika kelas meeting. Ya, boleh. Buat kompetisinya. Jadi anak-anak kalau sudah dikondisikan mungkin tantangannya akan sedikit berkurang. Benar. Dipaksa. Oke, terima kasih Bu Sutini. Ya memang sementara ini untuk intrakuliah dulu Bu. Dikenalkan di dalam pembelajaran dulu, nanti baru direncanakan memang di kelas meeting. Jadi kalau kelas meeting jatuhnya apa? Kurikuler Bu ya, salah ya? Kurikuler apa itu? Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ya nanti mudah-mudahan memang jadi ekstrakurikuler. Karena memang kayaknya memang Pemda kita juga mendukung untuk program ini karena setiap tahun diadakan. Kemarin udah tahun yang kedua. Kita ikut walaupun belum menang juga tidak apa-apa lah, yang penting hampir menang, tapi Pak Nova ya kemarin ya mendampingi. Mudah-mudahan tahun depan bisa menang lagi. Apa Bu? Iya memang Bu, kalau berkurang iya, tapi tidak apa-apa lah. Nah, ada dari TK, SD, SMP di pertandingan. Bentengnya SD juga bentengnya. Ya memang untuk SMP itu lain permainan sangkutannya. Jadi SD ada iya. bentengnya. Kalau sekarang dibeda-bedai. Kalau kemarin iya Bu, kalau SD, SMP congklak gitu bareng. Kalau sekarang dibesain gitu. Ya boleh berikutnya Kak Mus. Terima kasih. Saya sangat sependapat sekali untuk program Pak Aryo tentang apa ini? Permainan Gobak sodor Pak. sodor kan, maksud permainan tradisional seperti yang kemarin itu yang di Pemda ada permainan enggrang, bakia, ada bentengan, termasuk ketika di situ enggrang dan itu apa? Kaleng ya? Enggrang kaleng. Kaleng. Jadi kalau seperti ada di Pemda ini sangat mendukung, ada kegiatan perlombaan hampir tiap tahun. Artinya kalau ini terus berlanjut, nanti sama kita mempersiapkan untuk kegiatan O2SN. Nah, alangkah bagusnya dengan adanya program ini kita membina anak-anak kita ini supaya persiapannya ke depan lebih bagus, kan? Ya Pak. Jadi harapannya tuh untuk mengikuti kegiatan itu memang sudah maksimal. Seperti kemarin contohnya dalam kegiatan apa tuh lomba enggrang, untuk kita mungkin kurang persiapan. Lalu yang musuh kita ini lari, jadi tidak lari ya, termasuk bakia. Termasuk untuk alat kita untuk bakia itu mungkin anak tuh latihan nggak pakai sepatu. Nah, rupanya di situ pakai sepatu, artinya apa tuh? Karet itu mungkin kurang besar. Jadi kita harus buat dua yang untuk nggak pakai sepatu dengan pakai sepatu. Seperti dikatakan Ibu Surtini tadi, sangat bagus sekali. Saya masukkan saja. Ya, terima kasih Pak masukannya Pak. Mudah-mudahan. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Merli, jadi? Tambahan saja. Tadi sepakat juga dengan Bu Surtini dengan Pak Nur juga. Selalu menjalankannya yang sudah bisa program kita tidak lanjut. Kalau bisa nanti tahun depan bisa dimasukkan ke program kurikuler dalam bentuk proyek. Jadi kan kita ambil satu tema yang berkaitan dengan ini tentang permainan tradisional. Jadi lebih mengenalkan serta Oke, terima kasih Bu Merlin. Oke, kalau memang sementara ini intrakurikuler Bu, karena mau mengejar waktu ini, jadi nanti berikutnya insya Allah kalau memang mau masuk P5 tidak apa-apa, mudah-mudahan insya Allah ya bersama-sama kami bantu gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilakan. Tidak ada? Oh kalau ada, boleh ya, boleh. Nah, tenaganya waktu video gitu bisa mengamati. Jadi kalau hanya gambar kan anak iya benar Bu. Ya kan juga kalau Ya. oh gitu kan. Oke siap Bu. Oke nanti juga video. Ya. Nah.
Ya karena ini permainannya menarik ini karena dia bentuknya tim gitu kan. Walaupun cuman sekedar ngelewat-ngelewatin tapi kan harus kerjasama. Jangan gimana caranya mereka terkunci dalam satu kotak, gimana harus berpencar gitu. Ini yang kalau mereka tidak punya strategi kan terkunci. Karena itu ada waktunya. Kalau salah gerobak sudah kalau pertandingan ada waktunya. Kalau nggak salah sekitar 20 menitan. Jadi baru terhitung skor, 20 menit habis, hitung skor. Berapa yang balik, berapa yang dapat gitu. Itu aja. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi profil pelajar Pancasila. muncul ya. Bener, gotong royong, mandiri, apa lagi? Harus benar-benar Benalar kritis, kreatif. Wah, ada semua itu. Ada lagi? Oke. Nah. Ada lagi Bapak Ibu tambahnya? Pas. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih demikianlah presentasi saya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan proyek pembelajaran berbasis proyek ini nantinya bisa berjalan. Juga mohon dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Kak? Alhamdulillah. Selamat.